Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Muhyiddin dari kelas PAIA semester 5 akan menjelaskan ulang materi di pertemuan 6 yang mana materinya problematika pendidikan agama Islam di sekolah. Di antara faktor yang mempengaruhi proses belajar mengajar, yang pertama ada internal, fisiologi, dan psikologi. Psikologi, minat, bakat, kecerdasan, dan motivasi. Kedua, eksternal, lingkungan dan instrumen. Lingkungan, sosial dan alam. Instrumen, kurikulum, sarana dan prasarana, guru. Dalam pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah, banyak sekali muncul problematika berbagai problem yang muncul bisa berkenaan dengan masalah yang bersifat internal maupun eksternal. Yang berkaitan dengan internal sekolah, misalnya guru belum kompeten maupun sarana prasarana yang tidak mendukung. Sedangkan permasalahan eksternal bisa datang dari kurangnya dukungan masyarakat atau orang tua murid, ataupun kurang dukungan dari pemerintah daerah setempat untuk mempermudah pemaparan. Maka berikut akan problematika agama Islam di sekolah dapat dilihat dari berbagai sisi. Yang pertama, manajemen sekolah atau peranan kepala sekolah dan guru. Permasalahan dalam manajemen, kurang alternatif kepala sekolah dan guru selain guru agama, pelayanan pendidikan agama Islam yang memadai untuk peserta didik. Solusi yang ditawarkan adalah menyadarkan pihak manajemen tentang pentingnya memberikan pelayanan pendidikan agama Islam yang memadai untuk peserta didik. Menyadarkan pihak manajemen tentang kewajiban memberikan pelayanan pendidikan agama Islam yang memadai untuk peserta didik. Kedua, kompetensi tenaga pendidik. Permasalahan dalam hal tenaga pendidik, yang pertama, kurangnya keteladanan. Kedua, kurangnya kemampuan menguasai materi. Ketiga, kurangnya kemampuan dalam mengelola kelas. Keempat, kurangnya rasa tanggung jawab. Kelima, evaluasi dalam orientasi terhadap penilaian kognitif. Solusi yang ditawarkan adalah mengalahkan program-program peningkatan kemampuan guru seperti pemberian beasiswa untuk melanjutkan studi, melaksanakan diklat-diklat, dan lain-lain. Evaluasi mencakup penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik. Peserta didik, permasalahan yang ada pada peserta didik: kurangnya minat belajar agama, adanya perbedaan tingkat pemahaman, pengalaman, serta penghayatan nilai agama di antara peserta didik. Solusinya adalah semua pihak atau stakeholder berusaha menyadarkan peserta didik akan pentingnya belajar agama Islam. Pemisahan peserta didik dan mengelompokkan mereka berdasarkan tingkat kemampuan yang sama. Dukungan orang tua. Permasalahan yang berkaitan dengan orang tua ialah kurangnya rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap pendidikan agama anaknya. Adapun solusi yang ditawarkan adalah pihak sekolah sering mengajak POM atau Persatuan Orang Tua Murid dalam membahas problematika pendidikan agama di sekolah. Kelima, sarana dan prasarana. Di antara permasalahan dalam bidang sarana dan prasarana adalah kurang lengkapnya sarana dan prasarana, kurangnya rasa tanggung jawab dan loyalitas akademik dalam merawat dan menjaga aset dan surplus sekolah. Solusinya adalah pemberdayaan semua pihak terkait stakeholder untuk ikut menanggulangi kekurangan sarana dan prasarana di sekolah. Pemberian arahan yang berkesinambungan kepada seluruh aktivitas akademik dalam hal perawatan aset,
adanya aturan pengelolaan aset yang lengkap dan terlaksana dengan baik. Beberapa problematika dan solusi di atas hanya sebagian kecil dari problematika pendidikan agama Islam di sekolah serta hanya bersifat teknis pada segi pelaksanaan pembelajaran. Namun pada kenyataannya problematika yang muncul tidak hanya pada sisi pembelajaran di dalam ataupun luar kelas, namun juga berkenaan dengan kebijakan sekolah maupun pemerintah daerah yang kadangkala dinilai kurang mendukung kesuksesan pendidikan agama Islam di sekolah. Demikian pula keadaan guru pendidikan agama Islam di daerah yang masih banyak belum menguasai teknologi sehingga pembelajaran cenderung bersifat tradisional. Hal tersebut juga akan mempengaruhi perhatian siswa dalam mengikuti pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.